Memasuki tahun politik di Indonesia, berbagai upaya dilakukan para kandidat untuk menggait simpati masyarakat. Misalnya saja kegiatan sosial. Dan ternyata momen banjir yang terjadi di Jakarta pun tidak luput dari perhatian para kandidat. Sejumlah kandidat pemilu legislatif berlomba mendirikan posko-posko bantuan lengkap dengan logo partai dan nomor urut calon. Berikut liputannya. Oh, nggak ada sama sekali keterkaitan masalah pemilu 2014 nanti. Ya memang kita sifatnya memang ingin menolong, karena kebanjir ini hampir setiap tahun ya. Itu kegiatan rutinitas kita. Itulah yang dikatakan Muhbari, salah satu pengurus dari Partai Persatuan Pembangunan, ketika ditanya tentang keterkaitan posko yang dibangunnya dengan pemilu 2014. P3 merupakan salah satu partai yang ditemui telah mendirikan posko di sekitar lokasi banjir di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Identifikasi asal partai posko-posko tampak jelas karena dilengkapi dengan atribut partai hingga gambar wajah dan nomor urut calon legislatif yang diusungnya. Kebanyakan dari posko banjir ini menyalurkan bantuan berupa mie instan, air minum, obat-obatan, dan selimut kepada korban banjir. Mereka juga turut serta dalam evakuasi korban. Kita dari mulai malam tadi kita sudah mulai mapping wilayah untuk mencoba evakuasi karena kebetulan di dalam itu banyak banget yang belum bisa terjangkau oleh perahu-perahu besar. Makanya kita dari Partai Gerindra bergerak dengan melakukan perahu-perahu kecil untuk evakuasi di wilayah yang terdekat. Dari yang terlihat, spanduk-spanduk partai memang lebih mencolok dibanding jumlah logistik bantuan yang tersedia di posko. Berdasarkan aturan dari Komisi Pemilihan Umum, masa kampanye pemilu 2014 sudah bisa dimulai sejak 11 Januari 2014. Namun masih bersifat terbatas karena belum bisa melakukan kampanye terbuka ataupun melalui media massa. Namun, apakah pendirian posko-posko banjir yang berlabelkan partai akan masuk ke ranah pelanggaran pemilu? Sekali lagi bagi Badan Pengawas Pemilu adalah memastikan bahwa upaya-upaya sosial itu tidak ditunggangi atau tidak diboncengi dengan berbagai upaya-upaya kampanye terselubung ya. Sehingga kemudian sepanjang misalnya tidak ada ajakan untuk memilih ya, tidak ada penyampaian visi misi, tidak ada misalnya nomor urut dan seterusnya ya, bagi Bawaslu tidak punya alasan untuk menjerat. Aturan peletakan alat peraga kampanye sebenarnya sudah diatur dalam pengaturan zonasi alat peraga kampanye sesuai PKPU nomor 15 tahun 2013, sehingga tidak dipajang di sembarang tempat. Jadi posko-posko yang dibuat oleh partai ya itu bukan bagian dari dapil atau bukan bagian dari wilayah-wilayah yang dibenarkan untuk memasang alat peraga ya. Sehingga kita akan memastikan dulu dan melakukan investigasi terhadap informasi yang seperti itu ya. Faktanya, nomor urut caleg beserta fotonya terpampang di posko banjir. Tentunya kita berharap kegiatan sosial ini memang tidak terkait dengan pemilu. Jadi kita memang niat kita tulus ya. Kita semua lillahi ta'ala, ya tidak ada maksud-maksud lain. Ya, memang kita adalah basisnya ada partai dakwah kan memang. Jadi memang kita selalu berusaha untuk semua itu tidak hanya diarahkan kepada politik gitu ya. Tapi memang kita selalu bersama masyarakat.